Dan yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Saudara, tanpa terasa saudara, kita sudah masuk bulan April saudara. Bulan April kita masuk dalam tema yang baru. Bulan lalu kita memiliki sebuah tema, what are you hiding? Apa yang kamu sembunyikan? Kita tahu bahwa di dalam Tuhan gak ada sesuatu yang tersembunyi, karena Tuhan tahu semua aja. Dan kita juga belajar banyak dari where are you dan sebagainya. Dan saya percaya kita semua diberkati dengan apa yang kita sudah pelajari sama-sama selama 1 bulan terakhir. Dan pagi hari ini saudara, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Masuk dalam sebuah tema yang baru, yaitu sign me up. Katakan sama-sama, sign me up. Saudara mungkin bertanya, apa sih maksudnya daftarkan, masukkan, libatkan kami dan sebagainya. Saudara, diambil dari perenungan di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ketiga. Selama 1 bulan ke depan di tempat ini maupun di iCare, di tempat-tempat kumpul Anda semua, kita akan bahas tentang Kisah Rasul pasal 6 ayat 3 ini saudara. Dimana kalau Anda pelajari, baca sama-sama dikatakan, brother and sister, choose 7 men from among you. Jadi pilih 7 orang di antara kamu. Yang di sini dikatakan saudara, who are known to be full of the Spirit and wisdom, yang dipenuhi dengan roh dan hikmat. Lalu saudara, mereka diberikan tanggung jawab dan sebagainya. Lalu kita percaya bahwa, saya yakin dan percaya bahwa Allah sedang memberikan sebuah tanggung jawab yang baru dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan saya juga percaya sebentar lagi saudara, kurang lebih hari Kamis, kita semua akan kedatangan tamu dari berbagai tempat dan dari berbagai negara, di mana kita akan melaksanakan Heavenly Conference di tempat ini. Saudara, saya bersyukur sampai hari ini saya mendapat begitu banyak update kabar bahwa begitu banyak orang yang very excited untuk datang ke tempat ini. Karena saya percaya Tuhan sedang membawa kita untuk mengalami sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Kita udah prepare saudara dari bulan Januari, puasa, preparation dan sebagainya. Dan kita mendapatkan berapa banyak sekali pernyataan demi pernyataan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat di tengah kita. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya Tuhan sedang membawa gereja ini dan membawa setiap Anda moving to the next level of glory. Amin saudara. Nah itu sebabnya saya berdoa supaya melalui tema bulan ini juga mengingatkan saudara dan saya untuk sebuah seruan yang kita lampaikan kepada Bapa. Sign me up Lord. Daftarkan aku, masukkan aku, libatkan aku di dalamnya. Supaya ketika kita melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dan bergerak di gereja ini, kita bukan cuma sebagai penonton, saudara, tapi kita masuk di dalamnya, kita terlibat di dalamnya. Berapa banyak saudara yang percaya ketika Tuhan sedang bergerak, Tuhan akan melakukan yang ajaib di tengah kita. Dia pasti akan melibatkan kita. Yang percaya katakan amin. Saya baru pulang dari Jawa Tengah beberapa minggu lalu, dan kami mengunjungi beberapa persekutuan hamba Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa kedatangan kami menjadi berkat buat mereka. Dikumpul kurang lebih ada 756 gereja atau gembala sidang. Dan di antara mereka semuanya saudara, nanti akan ada 2 bus datang untuk join together with us in Heavenly Conference di Palembang ini saudara. So saya percaya ketika mereka datang ke tempat ini, doa kita cuma satu, mereka ketemu Tuhan, mereka ngalami Tuhan, dan mereka dipulihkan. Can you imagine kalau dari 70 orang lebih ini, 2 bus ini, mereka ngalami Tuhan secara nyata, hidup mereka diubah sama Tuhan, mereka pulang, gereja mereka mengalami perubahan. Berapa banyak orang yang percaya, kita semua akan menjadi berkat lebih banyak lagi. Dan kita percaya gereja ini menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja lain. Amin saudara. Dan I hope ketika Anda mendengar ini, Anda berteriak dan berkata, sign me up Lord. Daftarkan aku, masukkan aku di dalamnya. Supaya Anda datang bukan jadi penonton, tapi semua kita menjadi orang-orang yang ada terlibat dalam apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Ada amin saudara. Itu sebabnya I encourage all of you. Nanti akan ada banyak hamba Tuhan dari luar negeri, dari Indonesia, dari luar negeri, dari mana-mana. Datang layani mereka. Anda semua nih yang jemaat AFC Palembang di tempat ini, jangan datang di conference cuma jadi penonton. Tapi katakan, sign me up, libatkan saya, daftarkan aku di dalamnya. Dan saya berdoa supaya semua Anda yang datang, tidak ada satupun yang jadi penonton. Tapi kita bisa serve people. Karena kita tahu saudara, ada begitu banyak orang yang datang, layani mereka.
Saya ngomong dengan beberapa teman, ayo ada banyak nih kita undang pendeta-pendeta. Termasuk 2 bus isinya pendeta semua. Waktu mereka datang, bless them, layani mereka. Dan semuanya saudara terlibat, ada amin saudara. Saya berdoa tidak ada satupun jemaat yang cuma jadi penonton apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi kita semua terlibat di dalamnya. Yang mau katakan amin saudara. Minggu yang pertama dalam tema Sign Me Up saudara. Saya akan menyampaikan sebuah tema yaitu Count the Cost. Katakan sama-sama, Count the Cost. Kita harus menghitung harganya saudara. Harganya itu gak murah. Berapa banyak orang yang berkata, Tuhan sign me up, masukkan aku di dalamnya. Daftarkan aku mau terlibat di dalamnya. Aku mau ngalami kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan sedang bergerak menyatakan kemuliaan, kita berkata sign me up. Dan saya mau katakan ngomong sign me up itu gampang sekali. Tapi masalahnya ketika Anda ngomong sign me up, Anda harus ngerti hari itu ketika Anda mendaftarkan diri Anda juga harus mengingat satu hal, count the cost. Hitung harganya saudara. Berapa banyak saudara yang percaya ikut Tuhan gak murahan. Ketika Anda berkata Tuhan masukkan aku, daftarkan aku di dalamnya. Ketika kau sedang bergerak kemanapun kau bekerja, aku ada di situ. Aku mau daftar Tuhan. Menjadi 7 orang yang full of the spirit and wisdom. Yang diberikan tanggung jawab. Yang diberikan responsibility dari Allah untuk melayani umat Tuhan. Gampang untuk ngomong seperti itu. Tapi kita harus sadar ketika kita ngomong sign me up. Kita juga harus sadar ada harga yang harus kita bayar. Misalnya contoh saudara. Ada orang-orang yang berkata, aku mau daftar deh di gereja ini jadi the box. Saudara mereka harus hitung ada harga yang harus mereka bayar. Salah satunya ketika kebaktian Anda semua duduk bisa nyender, bisa angkat kaki. Kalau capek ganti kaki berikutnya. Tapi mereka harus berdiri di situ, gak boleh goyang saudara. Kalau pendetanya jalan-jalan kayak gini mereka harus ikut. Wah kalau saya lari ke sini dia harus ikut lagi, gak bisa ngantuk saudara. Ada harga yang harus mereka bayar. Ada yang ngomong gini ke gereja, daftarkan aku dong, aku mau jadi pemusik. Lalu mereka gak mau latihan, gak mau ngulik, gak mau belajar. Berat saudara. Kenapa saudara? Karena ngomongnya sign me up gampang. Tapi mereka gak sadar waktu kita ngomong sign me up. Ada resiko, ada harga yang harus kita bayar. Sama waktu kita ikut Tuhan. Yesus ngomong, barang siapa ikut aku dia harus menyangkal diri pikul salib. Ketika kita bilang, sign me up Lord, daftarkan aku. Dalam Kisah Rasul 6 ayat 3 berkata, brother and sister, saudara-saudari semuanya, pilih 7 orang di antara kamu yang full of the spirit and wisdom. Mereka harus bayar harga untuk supaya hidup mereka dipenuhi dengan roh dan memiliki wisdom daripada Allah. Sign me up, gampang saudara. Anda datang ke bank BCA atau bank apapun. Lalu Anda datang ke resepsionnya. Lalu Anda bilang gini ke CS-nya. Customer service. Aku mau gabung deh, daftarkan aku. Jadi nasabah prioritas. Gampang saudara. Dan orang bank akan senang sekali kalau Anda ngomong gitu. Tapi dia harus tanya, count the cost. Hitung. Pak, syaratnya kalau Bapak mau jadi anggota prioritas, Bapak harus punya dana sekian diendapkan di bank kami. Tidak boleh ditarik. Minimal saldo harus sekian. Saudara berapa banyak kita ngomong dengan gampang. Sign me up. Daftarkan saya. Tapi kita gak sadar bahwa ketika kita mendaftarkan diri kita. Dalam sebuah yang seperti itu saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita tahu bahwa kita harus count the cost. Tapi saudara kalau saudara udah dapat kartunya warna hitam. Lalu di samping kanan saudara ada logo bulat lonjong emas ada tulisan BCA prioritas. Lalu kalau saudara ke Starbucks di bandara, saudara bisa dapat free coffee. Saudara bisa masuk lounge, saudara bisa ini, saudara ke bank gak usah ngantri. Enak memang. Tapi kamu harus tahu how much the cost. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau melayani Tuhan, saya kasih tahu Anda harus sadar satu hal, count the cost, hitung harganya. Sign me up, itu gampang sekali. Tapi Anda harus sadar,
Anda harus count the cost. Matius 16 ayat 24 sampai 25 dikatakan gini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru ikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya, saudara. Saudara, tidak ada jaminan bahwa ikut Tuhan semuanya enak. Gak ada jaminan kalau saudara berkata, sign me up Lord, aku mau ikut Tuhan deh. Aku mau melayani Tuhan. Gak jaminan itu enak. Baru-baru ini ada saudara, anak kita di gereja ini sudah lama sekali gak melayani. Dulu-dulu sering ketemu saya ngomong, ayo kembali ke Tuhan, melayani, cari Tuhan. Sampai suatu ketika saudara dia kena sakit saudara. Lalu gimana caranya? Dengan cara Tuhan yang ajaib dia disembuhkan dan akhirnya dia sadar. Lalu waktu sadar saya ngomong lagi sambil kami doain terus. Dan kami ngomong, ayo melayani Tuhan kembali. Lalu akhirnya dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Waktu dia mengambil keputusan melayani Tuhan, itu gak gampang. Dia mungkin bilang, oke deh, sign me up, daftarkan saya. Tapi dia harus count the cost. Dia tahu waktu dia berkata, daftarkan aku mau terlibat dalam pelayanan. Itu ada harga yang harus dia bayar. Yang pertama, setiap tanggal 1 dia harus datang jam 5 doa di gereja. Semua aktivis volunteer di tempat ini, every week, every month. Tanggal 1 kita doa semuanya. Dan itu adalah pertemuan wajib di tempat ini. Kalau yang doa pagi setiap hari jam 5 itu gak wajib. Tapi kalau yang volunteer 1 bulan sekali wajib. Lalu Jumat mereka harus ikut kelas-kelas. Come Grow Serve Lead, di mana kita ngelatih mereka, ngajari mereka dan sebagainya. Lalu yang lebih parah lagi, sebenarnya orang ini susah bangun, boro-boro melayani. Kebaktian aja susah. Saya sering nanya istrinya, kenapa gak datang? Aduh, susah kuro katanya. Kenapa? Ini aja dia bangun jam 12 lah. Tidur tengah malam, bangun siang saudara. Dan susah untuk ke gereja. Tapi waktu dia berkata sign me up, dia harus mikir count the cost. Ada harga yang harus dia bayar. Saya bilang bisa lah, kalau memang benar-benar rindu pasti bisa. Lalu dia mulai belajar saudara. Akhirnya dia mulai datang kebaktian gak telat jam 9. Wah, itu satu peningkatan yang luar biasa. Lalu kami tantang lagi, ayo daftarkan diri Anda melayani kembali. Waktu dia ngambil keputusan melayani, dia nggak datang jam 9, saudara, kayak kita semua mungkin di sini. Dia datang jam 7, karena kita semua volunteer doa jam 7 di sini. Walaupun kebaktian kita jam 9. Begitu gampang kita berkata, sign me up. Tapi kita nggak sadar bahwa ketika Anda ngomong, daftarkan saya, kamu harus count the cost. Yang ngerti katakan amin, saudara. Lalu dia mulai datang jam 7, dia bilang, nggak tahu bisa kebangun nggak? Bisa, kami bilang, kami doain, kami semangati. Akhirnya bisa datang saudara. Waktu kemarin tanggal 1, waduh koro ama gak tahu bisa bangun gak ini jam 5. Datang dia jam 5 kurang saudara. Artinya saya percaya semua tergantung kita saudara. Asal kita ngerti dan kita mau saudara. Saya jamin saudara. Saya yakin saudara. Semua kita pasti bisa, yang percaya katakan amin. Asal kita sadar waktu kita berkata count the cost. Waktu kita berkata sign me up. Kita harus sadar resikonya, kita harus mulai hitung harganya. Bukan masalah uang, nggak ada masalah uang. Tapi pengorbanan waktu, tenaga kita, dan semuanya saudara. Kita harus serius. Saya mau daftar di sini jadi the box. Kamu harus minimal bisa berdiri seperti ini saudara. Yang nemeni saya berdiri cuman the box saudara. Yang lain bisa duduk, bisa angkat kaki, bisa ganti kaki kalau capek. Cuman the box saudara. Bahkan kalau saya ngerjain mereka bisa, saya lari aja ke sini. Nah, mereka harus ikuti. Saya jalan kemana mereka harus ikut, gak mudah. Mereka harus mikir, wah saya ini harus punya daya tahan, saya mesti ini semuanya. Makanya sekali lagi saya katakan, waktu kita berkata sign me up, itu mudah. Tapi kita harus sadar, respon kita harus mulai berpikir. Ketika kita daftar, kita harus bayar harganya. Yang ngerti katakan amin. Dan itu yang dikatakan Yesus, siapa mau ikut aku, dia harus nyangkal dirinya, pikul salib.
Ada harga yang harus dibayar. Sayangnya banyak sekali orang gak ngerti tentang ini. Mereka pikir, wah kamu datang ke gereja, nanti kamu bingan, nanti kamu diberkati, nanti kamu akan ngalami luar biasa. Saya kasih tahu, saya gak mau buat gereja yang seperti itu di tempat ini. Kita gak mau iklan terus. Kita mau ngomong apa adanya, kita khotbah, kita ngomong kebenaran. Saya gak ngomong bahwa kalau Anda ikut Tuhan jalanmu mulus, gak ada ceritanya kayak gitu. Ikut Tuhan malah kamu kena proses. Tapi proses itu akan membawa Anda jadi dewasa. Gereja ini gak pernah ngajari, oh pokoknya kamu sini aman, doa, pokoknya diberkati, dibawa naik terus. Saya yakin firman Tuhan akan membawa kita naik. Tapi Anda harus tahu, belum naik, Anda akan diproses. Nah yuk kita learn from the journey of faith in the Bible, saudara. Di dalam Alkitab ada beberapa yang saya kutip, saudara. Saya tahu ini bukan story yang baru, but I just remind you again dengan the story of King David yang pertama. Kalau kita mengetahui bahwa Raja Daud adalah the man after my own heart. Saudara bayangi Raja Daud ini disebut the man after my own heart. Orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Bahkan the man after my own heart. Tapi the story of faith, the journey of faith dalam kehidupan Daud enggak semudah itu. Enggak semulus itu, saudara. Daud ngalami banyak hal, saudara, yang enggak enak dalam hidupnya. Jangan berpikir ketika seseorang mendapatkan favor dari Allah bahwa hidupnya mulus. Enggak, saudara. Justru saya kasih tahu, ketika Anda dapat favor dari Tuhan, apalagi favornya khusus, Dia akan mulai memproses hidup Anda. Supaya ketika itu jadi kita siap, saudara. Kita gak jadi sombong, kita gak jatuh. Tuhan prepare semuanya. Yusuf ketika dapat favor daripada Allah. Dia dapat favor dari bapaknya. Dia mulai masuk dalam proses kehidupan yang sebenarnya. Karena saya tahu favor is a gift from a father. Alkitab mencatat Yusuf menerima jubah multiwarna. Lalu habis itu dia dicemburui oleh kakak-kakaknya. Dia ngalami yang gak enak dalam kehidupannya. Same, saudara, the journey of faith dalam kehidupan King David. Dia ngalami banyak hal yang tidak enak sekali. Dia ngalami pengkhianatan. Dia ngalami dikecewakan. Berapa kali mau dibunuh. Dan macam-macam lagi, saudara. Dia ngalami banyak hal yang gak enak. Orang sering berkata, sign me up Lord. Aku mau kayak Daud, jadi orang yang berkenan sama Tuhan. But remember, abis sign me up, you must count the cost. Kamu harus mikir harganya seperti apa yang harus saya bayar. Nggak ada orang yang jadi hebat, jadi sukses tanpa melalui proses. Justru saya yakin bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Daud bisa jadi seperti ini karena dia melalui the journey of faith yang begitu berat dalam hidupnya. Sampai keluar mazmur-mazmur yang luar biasa. Salah satunya Mazmur 25. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-19. Dikatakan seperti ini. Allahku, kepadamu aku percaya. Jangan kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ayat yang ketiga. Ya, semua orang menantikan kau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Daud, the man after my own heart. Orang yang berkenan, orang yang dapat favor khusus daripada Allah. Dia seorang anak muda yang mengalahkan Goliat, di mana tidak ada satu orang pun yang berani melawan Goliat. Tuhan menyertai dia. Dan dia diurapi menjadi raja oleh seorang nabi namanya Samuel. Yang awalnya dia gak diperhitungkan. Tapi akhirnya Tuhan bicara dan mengintervensi Samuel. Bahkan Samuel berkata, wow, ketika dia lihat kakak-kakaknya Daud. Dan dia berkata, wow, ini orang yang diurapi sebagai raja. Tapi Tuhan ngomong, no, bukan dia. Sampai akhirnya dipilihlah Daud jadi raja. Mungkin Anda berkata, wow, hidupnya luar biasa. Hidupnya ngalami favor. Tapi kalau Anda baca Mazmur 25, ini adalah keluh kesah Daud terhadap Tuhan. Begitu banyak musuhku. Orang yang membenci aku dengan sangat dalam. Berkhianat tanpa alasan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau yang lain nyianati aku masih bisa ngerti. Tapi dia nangis, dia kecewa.
Daud merasa mengalami benar-benar pengkhianatan yang ngeri sekali. Kenapa? Ketika dikhianati oleh Ahitofel, sahabatnya, yang sama-sama dengan dia masuk dalam bait Allah. Dan sekaligus menjadi penasehatnya Daud, saudara. Dan dia berkhianat sama Daud. Daud dikudeta dan diinginkan kematian bukan oleh musuhnya saja, tapi Absalom anaknya sendiri, saudara. Can you imagine apa yang dialami oleh Daud? Bukanlah sesuatu hal yang mudah, saudara. Tapi lihat, saya yakin ketika Anda berkata, sign me up Lord. Aku mau jadi 7 orang seperti rasul-rasul itu. Diberikan tanggung jawab untuk melayani orang lain. Sign me up Lord. Tapi Anda harus sadar, count the cost, hitung harganya. Enggak murahan. Daud ketika jadi the man after my own heart, jadi orang yang paling berpengaruh di Israel di zaman itu. Bahkan sampai hari ini pengaruh Daud luar biasa. Tapi Anda gak tahu hidupnya dia ngalami lewati yang namanya lembah kelam. Melewati yang namanya proses. Melewati yang namanya dibenci orang dengan sangat dalam, bukan cuma benci. Sampai orang kalau lihat kamu tuh enak lihatnya. Sangat dalam. Jadi kalau hari-hari ini hidupmu tiba-tiba dibenci orang tanpa alasan. Dikhianati orang, disengsarakan orang. Mungkin ada banyak orang menginginkan kematian saudara. Saya kasih tahu jangan kecil hati. Kenapa saudara? Karena saya tahu dan saya percaya ketika orang ada dalam sebuah kehendak Allah, rencana Tuhan yang dahsyat, somehow ada banyak pihak yang gak suka. Salah satunya setan. Dia akan pakai beribu-ribu cara supaya kamu melepaskan itu dan kamu nyerah, kamu give up, dan kamu mundur, kamu kecewa. Dan akhirnya kamu kepahitan, saudara. Tapi percaya kata saya, ketika kita berkata, sign me up Lord. Kita harus sadar, sekalipun kita mesti bayar harga, kita mulai harus menyadarinya, saudara. Ada amin, saudara. Daniel, saudara, the story of Daniel. Kalau Anda pelajari Daniel pasal 6 ayat 45. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan untuk mendakwa Daniel, saudara. Dalam hal pemerintahan gak ketemu, dalam hal semua gak ketemu. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian. Next slide ini, saudara. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak dapat mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Daniel ketika dia berketetapan, sign me up Lord. Dia mau masuk cycle yang lebih dalam lagi dalam Tuhan. Suatu hari dia memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Somehow kita berkata, Tuhan kenapa ya? Dulu hidupku gak kayak gini, tapi begitu aku mau serius dengan Tuhan, aku mau masuk lebih dalam, tiba-tiba kok ada proses, tiba-tiba kok ada tantangan, tiba-tiba kok ngalami seperti ini. Saya tahu gak mudah. Kemarin saudara Theo dengar kabar omanya sakit dan parah, saudara, dan disuruh cuci darah. Dokter ngomong, hitungan hari, hitungan minggu, pasti pulang katanya. And then dia bilang, Tuhan ini mau conference, saya mau latihan, saya mau persiapan, mau ini. Dan mamanya nanya, kamu gak berangkat ke Jakarta dan sebagainya, saudara. Lalu dia ngasih tahu kami untuk berdoa. Lalu kami sama-sama berdoa. Tiba-tiba saya dengar kabar yang luar biasa. Kenapa? Mujizat terjadi. Tiba-tiba ada 2 dokter ngomong, omanya normal, gak apa-apa, boleh pulang. Kemarin dia saya suruh bersaksi hari Jumat, saudara. Dan dia menyampaikan kesaksian yang luar biasa dan memberkati kita, menguatkan kita. Bagaimana orang yang sudah divonis dokter mati, saudara. Hitungan hari, hitungan minggu pasti mati. Udah siap-siaplah semuanya. Anak-anak mulai siap semuanya. Tiba-tiba dijamah Tuhan. Tiba-tiba sembuh total. Dan boleh pulang. Gak ada apa-apa. Bahkan tidak perlu cuci darah. 2 dokter yang mengatakan hal yang sama. Tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Wah, semua orang diberkati. Kami semua diberkati kesaksian. Besoknya, saudara, mertuanya tiba-tiba kolaps koma, saudara. Sampai hari ini gak sadar. Gak mudah. Saya kemarin datang ke rumah sakit. Saya ajak pendeta besar, saudara.
Saya bilang, Pak Pendeta, ayo kita pergi. Lalu saya ajak beliau datang. Kami datang saudara bersama David dengan satu pendeta besar saudara. Lalu habis itu kami datang di situ. Doakan mereka. Nemeni mereka. Saya lihat Grace nangis terus. Iyalah saya bilang mamanya. Kenapa ya Tuhan? Padahal Tuhan ngomong, wah tamborin dipersiapkan nih. Mau dibawa nih, ngalami ini. Tiba-tiba ada aja. Seringkali kita bilang, Tuhan kenapa ketika aku memutuskan untuk masuk cycle yang lebih dalam. Masuk kemuliaan yang lebih dalam. Seringkali malah kok jadinya kayak gini. Tapi jangan takut juga. Ada satu orang lagi yang saya katakan saudara, anak kami. Tiba-tiba pulang ikut pelayanan lagi saudara. Yang darinya akhirnya dia ngomong, udah gua bertobat beneran ini. Dia bangun pagi, dia datang. Tiba-tiba saya tanya, gimana jualanmu? Enggak jualan bulan lalu. Saya tahu ada tantangan, enggak mudah. Makanya saya katakan, ketika kita berkata, sign me up. Daftarkan aku Tuhan, aku mau masuk lebih dalam. Kamu harus menyadari waktu kamu ngomong gitu. You must count the cost. Ada harga yang harus dibayar. Sampai hari ini saudara. Kemarin saudara, saya kan duduk sebelah Nocha. Mama saya ngomong. Sepanjang penyembahan dia nangis. Saya bilang, iyalah mak. Karena saya tahu dia rindu. Kapan bisa balik lagi selamanya di sini. Dia benar-benar merasa bahwa that's the moment. Dia bisa datang melayani. Tadi saya lihat anaknya senyum, ketawa, pakai banner. Wah saya senang banget. Saya yakin bapaknya di Jakarta baper itu. Pasti nonton nih anaknya diulang-ulang. Kenapa saudara? Karena kami tahu itu hati mereka saudara. Cuman mereka harus terpaksa karena ada project. Karena harus nyari uang dan sebagainya. Saya tahu saudara kalau ikut Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Bukan berarti waktu kita punya panggilan, kita dapatkan favor, lalu jalan kita mulus. Enggak seperti itu. My mom 2 tahun duduk kursi roda, dia nangis. Tuhan aku doain orang lain sembuh semua. Ngalami mujizat, ngalami supranatural. Aku 2 tahun, kapan Tuhan? Saudara ketika kita bilang sign me up, masuk dalam kemuliaan yang lebih dalam. Tadi pagi di doa pagi Roh Kudus ngomong, Yesus Mesias harus menderita semuanya. Baru habis itu dia masuk dalam kemuliaan. Ketika kita berkata, sign me up Lord, count the cost, hitung harganya. Ketika saya renungkan kata-kata ini, very easy to say, sign me up. Masukkan aku di dalam cycle kemuliaan yang dalam yang lebih lagi Tuhan. Tapi kamu harus tahu, ada harga yang harus mahal yang harus kita bayar. Banyak orang Kristen cuma senangnya snorkeling. Lihat, wah bagus ya, dahsyat, Tuhan ajaib. Tapi begitu mereka mau masuk lebih dalam, mereka harus start diving. Mereka harus count the cost. Kalau snorkeling bayarnya murah. Mereka cuma pakai yang ini, yang penting ada kacamata jelas bisa lihat. Tapi waktu diving mereka harus pakai gas, harus pakai udara, harus oksigen. Dan resikonya juga lebih susah. Banyak orang yang percaya waktu kita mau masuk lebih dalam Tuhan kemuliaan Allah. Kita mesti sadar, must count the cost. If you willing to pay the price, saya jamin saudara, Tuhan akan libatkan Anda. Tuhan akan bawa Anda masuk. Yuk sama-sama teriakan, sign me up Lord. Amin Tuhan. Sign me up, bawa aku masuk di dalamnya. Sekalipun ada harga yang mahal. Daniel saudara gak salah. Gak ada yang salah dengan Daniel. Dia cuma ngomong, aku tidak mau menajiskan diriku dengan santapan raja. What's wrong with Daniel? Gak ada. Orang-orang tiba-tiba iri aja sama dia. Karena dia dapat favor. Lalu orang-orang mulai pejabat lain. Gimana caranya kita bisa jatuhin ini orang. Seringkali gitu ketika Anda punya mimpi Tuhan. Anda punya visi dari Allah. Anda punya favor dari Tuhan. Orang iri sama Anda. Gak tahu, gak ada sebab, gak ada akibat. Dia benci aja lihat saudara. Tiba-tiba gak ada alasan dia fitnah kamu. Dia mau kamu hancur, dia mau kamu jatuh. Saudara jangan berpikir, wah orang Kristen tuh. Yusuf itu dibenci oleh kakaknya sendiri bukan orang lain. Jadi kalau Anda mengemban visi Tuhan. Anda mengemban panggilan daripada Allah. Somehow tiba-tiba aja orang gak suka sama kamu. Daud berkata, betapa banyak orang yang sangat mendalam membenci aku.
Apa yang salah dengan Daud? Dia cuma mau cari Tuhan, dia cuma mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa yang salah dengan Daniel? Dia cuma mau beribadah sama Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia gak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Tak ada yang salah. Tapi orang lain menginginkan kematiannya, kejatuhannya. Dan mereka ngakui di dalam Daniel pasal 6. Gak ada yang kita bisa buat dia salah. Gak ada kesalahan. Kecuali satu, dalam hal ibadahnya. Makanya seringkali akhirnya orang ngomong, wes gak ada yang lain yang kita bisa cacati mereka kecuali satu dalam hal mereka beribadah. Makanya dibilang, ngapain ke FCFKC? Kamu yang melayani aja, kita kebaktian jam 9, ngapain jam 7 kurang kerjaan? Kita mau dandan dulu, kita mau gini dulu. Loh, saya gak ngajak Anda jam 7 ngapain? Kita cuma nangis doa, Tuhan, we need you. Kami gak bisa melayani dengan kekuatan kami. Kami butuh Engkau. Anda ngomong jam 7, saya jam 6 kurang sudah masuk, saudara. Saya sebagai gembala, saya memberi contoh, saya kasih teladan. Saya gak bisa ngomong, datang jam 7 ya semua volunteer, doa cari Tuhan. Lalu saya datang setengah 8. Anda boleh tanya orang yang datang pertama kali di sini, jam 6 kurang. Saya sudah datang di sini. Saya sudah doa, saya doain Anda semua yang datang. Saya doain semua Anda supaya Anda ngalami Tuhan, ketemu Tuhan. Kalau Anda sakit, Anda disembuhkan. Anda ngalami masalah, Tuhan kasih jalan keluar. Dan saya doain supaya satu, kamu ketemu Tuhan di sini. Karena kalau kita datang ibadah, kita bayar harga, kita ajak anak, ajak keluarga, gak ketemu Tuhan, ngapain saudara? Mendingan di rumah buka YouTube, banyak khotbah, banyak ibadah di YouTube. Kita datang cuma satu, karena kita mau ketemu Tuhan saudara. Dan kita mau ngalami Tuhan. Kalau enggak, wah kamu dengar khotbah yang lebih bagus dari saya, banyak saudara. Lebih bagus musiknya, lebih bagus tarinya, banyak di YouTube. The reason, satu-satunya alasan yang penting kenapa kita datang. Kita mau ketemu Tuhan secara nyata. Ada amin saudara. That is the priority daripada gereja ini. Makanya gereja ini gak peduli siapa yang datang. Yang penting satu, Tuhan kau datang. Doa kami setiap hari jam 5 di sini cuma minta satu, Tuhan. Setiap ibadah yang kami lakukan, Engkau ada dan nyata di tengah kami. That is our priority. Ada amin saudara. Tanya orang-orang. Kalau gak percaya Anda datang aja minggu jam 6. Dan Anda akan lihat bahwa kami sudah doa di sini saudara. Doanya ngapain aja pastor? 3 jam sebelum ibadah cuma satu. Tuhan kami minta Engkau hadir. Dan saya berdoa untuk semua Anda yang datang. Karena saya tahu mungkin Anda datang, mukamu senyum, tapi hatimu lagi sedih. Mungkin kamu bisa ketawa, tapi kamu lagi banyak masalah. Kamu lagi ngalami masalah keuangan. Kamu mungkin lagi ngalami hal-hal yang gak enak. Saya tahu itu sebabnya saya cuma minta satu sama Tuhan. Ketika Anda datang pulang, hidupmu berubah. Amin saudara. Karena saya percaya kalau kamu ketemu Tuhan, hidupmu pasti akan berubah. Count the cost. Makanya orang bilang, kamu kalau ke gereja itu melayani susah. Saya bilang, saya gak mempersulit untuk Anda melayani. Siapapun boleh melayani. Cuman saya mau ngajarin Anda bahwa melayani bukan dengan kekuatan kita. Tapi melayani dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan, bukan andalkan kita. Ada amin saudara. Dan saya mau ngajak Anda, daftar itu gampang, sign me up gampang. But you must count the cost. Yang ketiga, yuk kita belajar sama-sama. Ada kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan kita. The truth that set us free. Yang akan memerdekakan hidup kita, saudara. Dan ini menjadi sebuah perenungan saya selama 1 minggu terakhir ini, saudara. Ini yang saya renungkan. Ada sebuah kebenaran yang Anda harus tahu tentang count the cost. Yang pertama, bahwa mengikut Tuhan berarti belajar meninggalkan. Katakan meninggalkan. Siapa yang mau ikut Tuhan, saudara? Anda tahu ceritanya. Ada seorang pemuda bilang, Yesus, aku mau ikut kamu. Apa yang mesti aku lakukan? Tuhan bilang, lakukan ini. Dia bilang, sudah semuanya sudah. Lalu Tuhan bilang, jual hartamu, bagi orang susah, lalu ikut aku. Lalu orang ini kecewa, dan dia meninggalkan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dia gak sadar. Ketika dia bilang, sign me up Lord. Aku mau daftar deh, jadi pengikut kamu. Aku jadi muridmu ya Yesus. Aku ikut kamu melayani seperti 12 rasul.
Tapi ketika Tuhan bilang, count the cost, dia nggak sanggup, saudara. Nah ini sebuah kebenaran yang Anda harus ngerti nih. Bahwa ikut Tuhan artinya kita harus belajar meninggalkan. Saya nggak ngomong lalu habis ini Anda harus jual harta lalu bagi-bagi, tidak. Tapi kamu harus memperlengkapi dirimu dengan pemikiran seperti ini. Bahwa ikut Tuhan siap untuk meninggalkan apa? Nggak tahu. Masing-masing tergantung Anda. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah Matius 16:24 berkata, setiap orang yang mengikut aku harus nyangkal diri dan pikul salib dan baru ikut aku. Itu yang dikatakan, saudara. Jadi saya percaya sekali. Percakapan ini Tuhan ngomong sama murid-muridnya. Waktu ia berbicara kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Kemudian dibunuh, baru dibangkitkan. Mendengar itu Petrus, saudara, berkata, kiranya Allah menjauhkan itu semua. Maka Tuhan berkata, setiap orang yang harus ikut aku harus nyangkal diri. Yesus kan ngomong, aku bentar lagi ke Yerusalem. Nanti aku akan dibunuh, disiksa, ngalami ini, disalib, mati, dan baru bangkit. Petrus ngomong, kiranya Allah menjauhkan semuanya. Maksudnya dihindari. Makanya saya selalu berdoa buat Anda, saya ngomong, waktu Anda ngalami masalah jangan kayak anak kecil. Tuhan angkat semua masalah, angkat semua masalah. Aku pokoknya hindari semuanya, tengking-tengking, doai, perangi, saudara. Saya gak ngomong itu salah, tapi gak tepat. Jangan pernah bilang Tuhan angkat semua masalah dalam hidupku. Tapi berdoa, Tuhan kuatkan aku, kasih aku kekuatan ilahi untuk menghadapi masalah dan menang, saudara. Itu orang Kristen yang dewasa. Saya baru sadar sama David cerita kami ngakak-ngakak. Ada teman baik kami. Saya sama David sampai ketawa ngakak. Sekolah ke Malaysia. Waktu saya tanya sama dia, lulus gak? Si Ricky juga tahu ya orangnya. Ternyata dia gak punya ijazah, saya kaget. Yang benar kamu. Lah iya katanya. Loh kok bisa, saya bilang. Jadi SMA juga gak ada ijazah. Loh kok bisa, saya bilang. Koro, saya berangkat ke luar negeri. Itu kayak model JJ lah. College langsung pindah kan luar negeri kan bisa kayak gitu. Anda gak mesti tamat SMA, kelas 2 SMA bisa langsung college. Lalu habis itu kan Anda university langsung dan sebagainya. Oh gitu. Nah lalu waktu di Malaysia, wah dia cerita banyak lah tentang bagaimana dia kuliah di situ. Dia orang Indonesia satu-satunya di kelas. Sisanya orang luar negeri semua. Dan orangnya parah-parah katanya tidur di kelas lah segala macam. Lalu dia gak mau wisuda, dia nggak wisuda, kenapa? Nggak buat skripsi. Pokoknya intinya dia pulang lah, ya pulang kan. Lalu intinya saya ketawa sama David, saya kasih gambaran gini, misal Anda kuliah, lalu ada skripsi, kan susah skripsi, saudara. Lalu habis itu tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Orang ini ngomong, aku nggak mau skripsi, nggak mau ada ujian. Maka yang terjadi dia akan jadi mahasiswa abadi, atau Anda SMA. Aku gak mau Eptanas dulu, pokoknya aku gak mau ikut ujian, susah, nyusahin orang. Ya maka gak apa-apa, tapi Anda gak akan lulus-lulus. Sama orang Kristen gitu. Kalau kamu gak siap, maka kamu gak lulus. Berapa banyak saudara yang percaya justru tes itu sama dengan testimoni. Justru setiap tes, setiap ujian itu membawa kita naik kelas. Jadi jangan jadi orang Kristen yang kayak anak-anak. Begitu ada masalah, dalam nama Yesus, pergi. Papa tolong buatin. Kamu gak akan lulus. Kamu gak akan pernah bisa menang menghadapi masalah itu. Makanya hadapi semua masalah. Bukan lari, bukan hindari. Hadapi dan minta Tuhan kasih hikmat dan kekuatan. Supaya kita bisa menang atas semua masalah itu. So jadi orang Tuhan, jadi orang Kristen, ikut Tuhan. Harus siap dengan semuanya. Harus siap meninggalkan semuanya. Saya dapat kesaksian dari seorang teman, dia bilang, Pastor, ketika aku bertobat cari Tuhan sungguh-sungguh, aku ditinggal sama teman-temanku. Teman-temanku bilang ini, udah susah mereka, udah jadi pendeta, udah suci, gak bisa diajak pergi, gak bisa diajak ke pub, gak bisa jalan-jalan, gak bisa senang-senang lagi. Kita gak bisa ke pub bareng lagi. Dan saudara ikut Tuhan, kamu harus siap untuk meninggalkan. Meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan hal yang gak benar. Kita harus ready, saudara. Ada orang yang ikut Tuhan sih,
tapi masih tetap pengen terikat dengan dunia. Gak bisa. Ketika kamu berkata, aku mau ikut Tuhan, sign me up. Masukkan aku, daftarkan aku di dalam cycle-nya Tuhan yang khusus. Diberikan responsibility, tanggung jawab yang baru. Artinya kamu harus count the cost. Dan this is the truth. Kebenaran yang akan memerdekakan saudara. Oh, yang pertama, kalau kamu memutuskan untuk ikut Tuhan, belajar untuk meninggalkan. Termasuk mungkin meninggalkan hobi kita yang gak sesuai dengan firman Allah. Ada orang yang hobinya minum, saudara. Ada orang yang hobinya ngerokok. Dan dia berkata, carikan ayatnya di mana ada Alkitab yang berkata dilarang merokok. Saya kasih tahu, saya gak perlu berdebat dengan saudara. Tapi yang saya percaya cuma satu, tubuh kita adalah bait Allah. The temple of the Holy Spirit. Dan saya percaya kalau kamu ngerti prinsip ini, kamu akan jaga bagaimana kesehatan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kira-kira menurut Anda, ketika Anda merokok, haleluya, memuji Tuhan. Dan orang dimuliakan, lakukan. Tapi kalau rasanya Tuhan gak dimuliakan, jangan lakukan itu. Karena itu gak benar. Ikut Tuhan, kamu harus belajar meninggalkan. Mungkin kamu senangnya ke pub. Pastor, aku ke pub, aku gak pakai perempuan kok, aku cuma minum-minum, aku senang minum. Kira-kira apakah itu memuliakan Tuhan? Kalau gak memuliakan Tuhan gak usah. Saya ke Jakarta sering ditawari orang, Pastor, ini nih restoran, Pastor, kita makan di situ. Saya bilang enggak, thank you. Lu mau ngomong steak paling enak sedunia pun saya gak akan masuk ke situ. You masuk gak apa-apa. Saya tiap minggu ada di YouTube gereja ini, YouTube gereja orang di mana-mana. Dan saya bukan sok suci. Tapi kira-kira memuliakan Tuhan enggak? Oh, tapi terang, malam doang jadi tempat dugem. Gak apa-apa. Saya bilang thank you. Gak tertarik, saudara. Kenapa? Karena saya tahu, saudara, ikut Tuhan, kita harus belajar meninggalkan, saudara. Ada amin, saudara. Kalau kita mau ikut Tuhan, sign me up dalam lingkaran yang khusus. Tapi kita gak pernah mau. Itu namanya, saudara, kita gak ngerti, saudara. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, Paulus berkata, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat, aku hidup, bukan aku hidup sendiri, tapi Kristus yang hidup dalamku. Think about it. Kira-kira Tuhan berkenan gak kalau Anda pergi ke tempat-tempat yang gak benar? Tuhan berkenan gak kira-kira kalau Anda melakukan hal-hal yang gak benar? Tuhan kira-kira berkenan gak kalau Anda gak jadi berkat dan sebagainya? Sekali lagi saya katakan, saudara, sign me up gampang. Tapi kita harus remember, count the cost. Hitung harganya. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil, saudara. Artinya, ketika dia makin besar, dia yang menguasai kehidupan kita, bukan kita yang menguasai kehidupannya. Seringkali orang ngomong, Kristus, Engkau Roh Kudus yang pimpin hidupku. Tapi Roh Kudus nuntun dia ke kanan, dia larinya ke kiri. Bagaimana kita bisa berkata bahwa Roh Kudus tuntun hidup kita? Wong kita gak nurut sama dia. Dia harus makin besar, kita makin kecil. Supaya ketika orang lihat kita, orang lihat Kristus dalam hidup kita. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya berkata, ini prinsip hidup saya. The best preaching is not in the pulpit. Bukan di mimbar. But the best preaching. The best preaching sekali lagi is your life. Makanya saya punya moto dalam hidup saya, my life is my message. Orang lihat kita, orang akan lihat Kristus dalam hidup kita. Makanya saya sering ngomong, kalau kamu mau jadi pria yang baik, pria yang luar biasa, bukan waktu di mimbar khotbah, sok-sokan. Jadilah suami yang baik buat istrimu. Jadi bapak yang baik buat anak-anakmu. Jadilah mantu yang baik buat mertuamu. Baru kamu bisa dibilang, kamu orang baik, orang benar, saudara. Banyak orang khotbahnya bagus, tapi di rumah suka ngomel-ngomel sama istri. Ribut, gak hormat sama mertua, ribut sama mertua. Apa faedahnya Anda khotbah? Ingat, ikut Tuhan harus rela meninggalkan sifat-sifat yang gak benar, kebiasaan.
Khotbah lalu emosian hidupnya. Ngapain saudara? Tinggalkan semua yang gak benar. Dan hiduplah bersama Kristus. Ada lagunya, aku telah mati. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ikut Tuhan kita harus tinggalkan cara hidup kita yang lama. Saya ngomong sama para suami di sini. Khotbah di sini gampang. Orang yang harus mengaminkan khotbahmu yang pertama adalah istrimu. Dan keluargamu. Kalau istrimu, keluargamu aja gak bisa mengaminkan apa yang kamu khotbahkan. Kamu percuma khotbah. Karena kamu gak jadi berkat. Kamu waktu khotbah, istrimu berkata amin. Iya, aku tahu hidupnya. Aku nemeni dia 24 jam hidup. Dan aku tahu bagaimana cara dia hidup. Makanya saya sering ngomong, kalau Anda mau tahu kehidupan Robert Lee yang sebenarnya. Jangan lihat waktu saya khotbah. Kamu boleh tanya istri saya. Tanya Cici anak saya. Tanya mama saya. Tidak ada yang percaya kalau ama ini mertua saya. Semua ngomong, itu mamanya Pastor Robert. Sampai saya ketemu siapapun di luar kota, luar negeri. Mereka gak percaya. Saya bilang ya harusnya kayak gitulah hubungan mertua sama anak saudara. Kenapa? Karena kita harus jadi contoh, kita harus berbeda. Ada amin saudara. Itu makanya saya katakan, kebenaran yang pertama ikut Tuhan harus belajar meninggalkan cara hidup yang lama. Yang kedua, this is kebenarannya. Mengikuti Tuhan, the reason, alasannya itu ada di belakang bukan di depan. Loh, kok aneh? Biasanya alasannya di depan bukan di belakang. Kok ini ngomongnya belakang bukan depan? Waktu saya renungkan perkataan ini, maksudnya adalah gini saudara, dengar baik-baik. Kalau Anda pelajari bahwa saudara saya yakin sekali bahwa ikut Tuhan alasannya di belakang. Alasannya di belakang maksudnya gini loh. Kamu melayani Tuhan, ikut Tuhan, jangan expect apa yang akan Tuhan lakukan di depan. Oh nanti kita diberkati akan jadi kepala bukan ekor. Kita akan diberkati jadi kaya, terkenal. Bukan itu saudara. Alasannya kenapa kamu ikut Tuhan? Karena alasannya di belakang kenapa? Hidupmu yang lama ditebus oleh Tuhan, cara hidupmu yang gak benar diampuni sama Tuhan. Yang harusnya kita mati masuk neraka. Tapi Tuhan selamatkan kita, Tuhan gantikan kita. Kamu gak sadar waktu dulu kamu hampir mati, sakit, Tuhan sembuhin kamu. Bukan minta, Tuhan kalau aku melayani apa upahku untuk ke depan. Alasan ikut Tuhan melayani Tuhan bukan alasan apa yang ada di depan. Tapi apa yang ada di belakang. Kamu gak sadar dulu sebelum kamu ada hari ini, bagaimana hidup Anda. Kamu gak sadar bisnismu 10 tahun yang lalu seperti apa, sekarang seperti apa. Kamu gak sadar bagaimana kehidupan keluargamu dulu dengan sekarang. The reason why we follow Jesus and serve God, because, dengar sekali lagi, alasan di belakang bukan di depan. Jangan pernah expect Tuhan kalau aku melayani, nanti kamu kasih aku cewek yang cantik, suami yang baik, suami yang kaya raya. Kalau aku melayani nanti hidupku diberkati. Jangan cari itu. Kamu melayani karena kamu remember siapa kamu dulu. Where do you come from? Who you are? Sebelum hari ini ada. That is must become the reason why you follow Jesus. Kamu ikut Tuhan karena sadar Tuhan, kalau karena enggak kau aku sudah mati. Kalau bukan karena kau mungkin aku sudah enggak ada di sini. Johan, kamu enggak akan ada di sini kalau berapa puluh tahun yang lalu Tuhan selamati kamu. Mungkin kamu sudah jadi preman, malaki orang. Mungkin udah jadi mana. Mungkin Johan kamu masih jadi kuli di Singapura. Tapi Tuhan tolong kamu. Dan dia bawa kamu. Dia berkati kamu. Of course kita diberkati. Tapi jangan jadikan itu reason kenapa kita harus ikut Tuhan. Kita harus ikut Tuhan karena alasannya di belakang. Waduh dulu aku gak kayak gini. Kalau bukan Tuhan aku gak akan ada sekarang. Saya belajar dari doa dari Daud. Dia berkata, Lord, who I am, O Lord God, and what is my family? If you bring me until this point. Siapa aku, siapa keluargaku. Sampai kau bawa aku ada di titik ini. Harusnya remember, where do you come from? Tuhan kalau bukan kau yang bawa aku sampai hari ini, aku gak akan ada hari ini. Mungkin aku sudah mati kejeret utang. Mungkin waktu itu aku gak bisa bayar utang, aku udah ditangkap polisi, aku udah di penjara. Mungkin kalau waktu itu kau tolong aku udah mati Tuhan. Karena aku di rumah sakit, waktu itu aku sakit gak ada yang nyembuhin aku.
Tuhan, kalau bukan kau mungkin aku hari ini gak tahu kenapa. Karena dulu jantungku bolong dan Tuhan sembuhkan aku. That is must become the reason. Kita ikut Tuhan alasannya di belakang bukan di depan. Apalagi yang akan datang. Tuhan, kamu janji loh, kalau siapa yang berkati, siapa yang melayani. Dengar ya, bahkan even kamu ngasih persembahan, jangan expect apa yang di depan. Kamu ngasih persembahan karena kamu tahu apa yang di belakang, saudara. Saya gak suka kalau orang ngasih perpuluhan lalu anggap Tuhan mesin judi. Oh, akan diberkati 30, 60, 100. Dengar, the reason kenapa kita ngasih persembahan, ngasih perpuluhan, ngasih apapun. Because behind, bukan the future, saudara. Karena kita tahu kalau bukan Tuhan, kita gak akan ada hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita gak akan ada di usaha yang seperti ini. Kalau bukan Tuhan, dengar baik-baik, kamu gak akan ada hari ini, saudara. Kemarin gempa di Turki, ada heboh sebuah artikel dikatakan, only took 17 seconds to change his status from the owner of 31 building. Dari 31, punya gedung 31, cuman butuh 17 detik, jadi miskin, saudara. Apa yang Anda bisa banggakan dari hidup Anda? Oh, karena aku kaya, bapakku kaya. Dengar, 17 detik doang Tuhan hancuri dalam sebuah gempa, saudara. Langsung mengubah status orang ini yang tadinya 31 building dia punya. Akhirnya ngantri untuk minta makan di dalam pengungsian. Satu-satunya alasan kenapa kita melayani ikut Tuhan, bahkan memberi, saudara, harus menjadi yang di belakang bukan yang di depan. Alasannya Tuhan, kalau bukan aku. Coba deh, think about it, 10 tahun yang lalu, seperti apa hidup Anda? Berapa uang yang Anda punya? Berapa usaha yang Anda punya? Think about it. 20 tahun yang lalu, kamu bukan siapa-siapa. Kita gak punya apa-apa. Kalau hari ini Tuhan bawa kita, semua karena anugerahnya, saudara. Gak boleh sombong. Remember, ikut Tuhan, ini kebenaran. Alasannya karena di belakang bukan di depan. Udah gak usah pusing, bapakmu tahu yang terbaik buat kamu. Gak usah pusing dengan masa depanmu. JJ gak perlu pusing bayar kuliah gimana, kos-kosan gimana, itu urusan bapaknya, bukan urusan dia. Percayalah, masa depan itu di tangan Tuhan. Tuhan sudah atur yang terbaik. Dia tidak pernah merancangkan yang jelek. Dia merancangkan hari depan yang penuh harapan. Tapi jangan jadi anak yang gak tahu diri. Melayani ikut Tuhan karena minta sesuatu untuk masa depan. Sudah, percayalah, kamu layani dia karena tahu alasannya, karena yang di belakang. Mau gua diberkati gak diberkati, gua akan melayani Tuhan. Ada amin, saudara. Mau pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan, pohon zaitun tidak berbuah, aku akan tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Aku akan tetap melayani Tuhan. Aku akan tetap sungguh-sungguh cari Tuhan. Aku akan tetap sungguh-sungguh berdoa. Tapi percayalah, apakah dia memang membiarkan kamu susah? Nggak mungkin. Burung pipit, nggak cari makan, nggak kerja, nggak bekerja, dikasih makan sama Tuhan. Kamu lebih bagus dari burung pipit. Percayalah, ayo termasuk ngasih persembahan. Jangan alasannya supaya kita diberkati. Orang-orang ngomong sama saya bilang saya nggak ada isu dengan keuangan. Karena saya melayani di gereja ini secara volunteer, semua tahu. Saya, Pastor Pendi, David, saudara, Johan, semua kami yang melayani, yang khotbah di sini, Nov. Kita nggak ada love gift, saudara. Karena kita percaya bahwa Tuhan udah kasih jauh lebih dari love gift, saudara. Dan dia beri hidupnya buat kita. Dia bawa kita sampai ada di titik ini. Mentalitas kita bukan karena duit, saudara. Justru kami berkata bahwa Tuhan berkati kami supaya kami bisa menjadi pemberi terbanyak di gereja kami sendiri. Dan kami lakukan itu, saudara. Setiap acara, setiap apapun, kami semua sama-sama berkorban. Dan sampai hari ini saya bersyukur sama Tuhan. Kita gak pernah lihat nuntut ikut Tuhan, melayani Tuhan minta upah. Alasan kami melayani ikut Tuhan, karena bukan upah, tapi karena latar belakang kami. Saya pernah kasih ilustrasi, kalau Anda tahu ada orang yang utang 100 miliar, satunya utang 100 juta. Lalu tiba-tiba yang punya utang ngomong, aku lunasi semuanya. Mana yang akan berterima kasih? Mana yang lebih gila berterima kasihnya? Mereka akan bilang 100 miliar, itu saya. Itu hidup saya dulu.
Saya punya utang yang banyak, kalau dikasih gambaran 100 miliar dan gak bisa bayar. Tapi Tuhan tiba-tiba berkata lunas. Jadi saya akan jauh lebih berterima kasih daripada Anda yang hidupnya lebih kudus dulu, saudara. Lebih suci, lebih benar. Itu kami semua yang ada di sini. Makanya kami totalitas melayani. Karena kami tahu dengan kami kasih pun waktu kami, tenaga untuk Tuhan, gak bisa balas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. That must be the reason kenapa kamu ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Bukan duit. Dikit-dikit love give-nya mana? Love give-nya berapa? Saya paling enak saudara kalau Anda melayani. Saya bersyukur di gereja ini, semua yang melayani semua. Penari yang bagus-bagus, semua orang tanya saya, wow gereja habis berapa? Enggak ada, mereka beli sendiri semua. Beberapa mereka belum kerja, mereka nyicil saudara. Ditomboki dulu sama yang kerja-kerja, cece-cece yang baik itu. Ada Cece Noca, ada Cece Yeni, ada Cece Yenpui, saudara. Cece-cece yang lain saudara. Semualah saya gak bisa sebutin satu-satu. Dan semuanya nombokin dulu siapa yang gak ada, nanti gimana caranya mereka atur, mereka puter. Tanya ada penari yang ada kerjaan, ada usaha, mereka nomboki lebih, lalu nanti dicicil semuanya. Dan dicicilnya 0% tanpa bunga. Tapi kenapa kok jahat? Bukan, melatih mereka. Supaya mereka tahu kita bersyukur bisa melayani. Berapa banyak saudara yang percaya melayani adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah beban buat kita. Kehormatan kalau kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Ada amin saudara. Ada nenek-nenek 2 masih menari sampai sekarang saudara. Nah salah satunya itu nenek lincah satu saudara, udah punya cucu. Masih nari saudara. Dan dia tahu saudara bahwa melayani adalah sebuah anugerah. Kenapa? Dia mikir, kalau aku bisa ada sampai hari ini. Dapat mantu baik banget, sayang banget sama aku. Jadi nari itu gak ada arti buat dia saudara. Ada amin saudara. Pokoknya jangan saudara nyentuh mantunya, marah dia langsung. Siapa yang ganggu saudara? Ada amin saudara. Mantunya ketawa-ketawa itu saudara. Ketawa-ketawa GR saudara. Yang ketiga saudara, ini kebenarannya. Anda harus sadar saudara. Mengikut Tuhan artinya berani kehilangan saudara. Yang pertama tadi beda saudara, agak mirip sih. Yang pertama belajar untuk meninggalkan. Tapi yang ketiga ini ngeri saudara. Kenapa saudara? Karena ternyata diajari Tuhan, ikut Tuhan harus berani kehilangan. Somehow kita kehilangan teman, kita kehilangan semuanya. Dan kita berkata Tuhan, dulu waktu aku suku-suku melayan, waktu aku masih hidupnya brengsek. Kenapa kok jualan cepet banget? Ini waktu aku suku-suku melayani, malah gak jualan. Bukan berarti itu, semua itu cuma tes. Percaya kata saya, setan berupaya supaya kamu nyesal melayani. Dan kamu akan berkata, mending gua gak melayani kayak gitu. Lalu kamu kembali ke hidup yang lama. Saya kemarin cerita sama David, saya bukan gosip. Saya bersyukur orang ini sudah menang, saya bilang. Dulu gitu juga. Waduh ngalami proses-proses. Tapi akhirnya dia setia walaupun babak belur. Tapi akhirnya dia menang saudara. Saya bilang, kalau ini gak mau sungguh-sungguh melayani, orang ini gak tahu diri. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, percayalah, Tuhan akan terus bawa dia ngalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Saya yakin sekali semua kita harus melalui proses. Tapi ini kebenaran yang harus Anda pegang. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, siap untuk ditinggalkan. Siap saudara untuk mengalami hal yang gak enak. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, berarti belajar untuk kita berani siap meninggalkan. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, alasannya harus karena yang di belakang bukan yang di depan. Supaya kita punya motivasi yang murni, tulus melayani karena cinta, bukan karena upah. Dan yang terakhir, kita ikut Tuhan, kita harus sadar dan harus berani kehilangan. Dan ini gak gampang, tapi percayalah, kalau kamu lakukan ini ya, saya yakin sekali Tuhan akan bawa Anda masuk dalam cycle yang baru. From glory to the highest glory. Saya percaya kamu akan mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi. Kamu akan mengalami apa yang orang lain gak alami. Karena kamu bisa count the cost. And you berani bayar harga. Satu-satunya the reason kenapa banyak orang gak ngalami Tuhan secara nyata.
Karena mereka nggak berani bayar harga, saudara. Sekali lagi, sign me up. Bukan sekedar tema bulanan yang keren-kerenan gereja kita. Tapi ini mengandung sebuah makna yang penting. Waktu kita berkata, daftarkan aku di dalamnya Tuhan. Sign me up. Kamu harus mengerti, responmu adalah count the cost. Hitung harganya. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi saya berdoa, ketika Anda lakukan ini, kamu akan mengalami hal yang ajaib. Bagian yang terakhir lalu saya tutup. Lalu what should I do, Pastor? Apa yang mesti aku lakukan? Yang pertama, change our point of view. Ayo saudara, ubah sudut pandang kita. Kalau kita nggak pernah mengubah sudut pandang kita, seringkali salah satunya, aku ikut Tuhan melayani supaya aku diberkati. Terus diangkat menjadi kepala bukan ekor. Saya berdoa supaya jemaat AFC Palembang, volunteer AFC Palembang tidak berpikir ketika mereka melayani apa yang gereja bisa kasih, apa yang mereka bisa dapat. Tapi mereka akan berpikir apa yang bisa aku kasih yang terbaik untuk Tuhan. Come on, change our point of view, saudara. Ubah sudut pandang kita. Seringkali orang melayani karena upah, tapi kita melayani karena apa yang di belakang, historinya kita. Yakobus 1 ayat 2-4 mengajar kita punya point of view yang berbeda. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ini kan aneh, saudara. Kita ngalami pencobaan, kok malah berbahagia disuruh, saudara. James mengajarkan kita, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, teleios, komplit, utuh. Dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi sebenarnya kalau kamu dapat ujian, dapat proses, percayalah, proses itu yang akan membuat kita menjadi teleios, dewasa, sempurna, utuh, komplit. Makanya change our point of view. Jangan berpikir, Tuhan kenapa jahat? Aku sungguh-sungguh dengan Tuhan kok ada masalah. Lihat bagaimana Daniel. Gak ada yang salah dengan dia. Lihat bagaimana Yusuf. Lihat bagaimana Ayub. Gak ada yang salah dengan mereka. Lihat bagaimana Yusuf. Gak ada yang salah. Tapi Tuhan mengubah point of view. Penjara bagi orang adalah kesengsaraan. Bagi Yusuf penjara adalah jalan menuju istana. Daniel saudara dapat promosi. Sadak, Mesak, Abednego dapat promosi. Ketika mereka masuk dalam sebuah proses. Ayo, kalau kita ngalami suatu masalah, suatu pencobaan, jangan reject mereka. But James berkata, welcome them as a friend. Karena saya percaya itu akan membuat kita jadi dewasa. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang kedua adalah walk. Berjalanlah melaluinya. Pokoknya kalau Anda lihat sesuatu, ngalami proses, Anda ngerti bahwa count the cost, jalani aja. Lalui bersama-sama Tuhan. Walk with God. Terus jalan sama Tuhan. Dan saya percaya kamu akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Yang penting satu, selama dia ada bersama-sama dengan saudara, saudara pasti akan menang. Yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan. Watch your worth. Saya gak bilang watch your life. Tapi yang penting adalah perhatikan perkataanmu. Waktu kamu ngalami semuanya itu, hati-hati saudara. Kamu harus jaga perkataanmu. Bilangan 2, bilangan 14 ayat 2, 27, 28. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun dan seterusnya. Anda tahu itu. Lalu saudara apa yang terjadi di ayat 29, perhatikan baik-baik. Demi aku yang hidup kata Tuhan, demikian firman Allah. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, kenapa banyak bangsa Israel mati di padang pasir, di padang gurun? Karena itu adalah perkataan mereka sendiri. Kiranya kami mati di padang gurun. Berkali-kali. Setiap ribut sama Musa. Kiranya kami mati di padang gurun. Dan Tuhan ngomong di ayat 29. Kiranya seperti apa yang kamu katakan, itu yang aku lakukan. Dan itu sebabnya saya berkata, saudara, watch your word. Jangan sembarangan ngomong, saudara. Ingat, Tuhan pernah ajar saya suatu malam. Dan saya ambil kertas, ambil pena, Tuhan bilang ini, nak, catat baik-baik, aku mau ngajar kamu sebuah pelajaran. Saya masih ingat sampai hari ini pelajarannya.
Dan saya pernah sampaikan itu di doa pagi dan khotbah. Ingat Tuhan bilang ini, nak, setan tidak akan pernah bisa mengutuk hidup kita. Ada amin, saudara. Setan gak bisa mengutuk hidup kita. Yang terberkati tetap akan diberkati. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Artinya kita pasti akan tetap diberkati. Dan setan gak bisa mengutuk hidup Anda. Tapi setan tahu dan dia pintar. Dia ngerti dengan sangat bahwa your life, death and life, dengar baik-baik, itu tergantung mulut saudara. Dan dia akan pakai 1001 cara sebenarnya untuk mengganggu Anda, pikiranmu, supaya keluar dari mulutmu, mengutuki diri sendiri dan saling mengutuk satu sama lain. Dengar, ketika ada seorang raja memanggil Balak, saudara, untuk mengutuki, saudara, bangsa Israel, dan dikatakan yang diberkati tetap akan diberkati. Malah yang tadinya disuruh ngutuk, malah jadinya diberkati. Berapa banyak saudara yang percaya, sekalipun ada orang yang mau ngutuk saudara, Tuhan akan membalikannya menjadi berkat. Asal kamu jaga perkataanmu. Jangan sampai perkataanmu. Ingat, setan tidak bisa ngutuk kamu. Dia cuma nipu kamu supaya ngutuki dirimu sendiri. Ngutuki keluargamu. Dan ngutuki temanmu. Dan akhirnya saling ngutuk. Sebenarnya kita gak bisa terkutuk. Karena yang diberkati tetap yang diberkati. Ada amin, saudara. So hati-hati pergunakan lidahmu. Saya akan tutup dengan satu pernyataan seperti ini, saudara. Ini bagus sekali. Anda bisa capture ini. Watch your thought, for they become word. Watch your word, for they become action. Jadi perkataan akhirnya menjadi sebuah action. Watch your action, because for they become habit. Itu jadi kebiasaan dalam hidup Anda. Watch your habit, for they become character. Habit akhirnya jadi karakter. Watch your character, for they become your destiny. Jadi sebenarnya kalau Anda bicara mengenai destiny, itu dimulai dari perkataanmu. Perkataanmu akan menjadi sebuah word. Dan word itu akan menjadi sebuah action. Action akan menjadi sebuah habit. Habit akan menjadi karakter. Dan karakter akan menjadi sebuah destiny dalam kehidupan Anda. So, be careful what you say. Ada amin, saudara. Yuk tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Yuk sama-sama kita renungkan firman Tuhan sama-sama pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, baik Anda yang ada di tempat ini, maupun Anda yang sedang streaming dimanapun Anda berada. Yuk hari-hari ini kita belajar. Sign me up Lord, masukkan aku dalam sebuah cycle yang baru. Aku mau terlibat dalam sebuah responsibility, tanggung jawab yang lebih besar. Dan aku sadar responku adalah count the cost. Aku harus hitung. Aku tahu ada harga yang mahal. Yesus sendiri ngomong, kalau barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib. Ada sebuah kebenaran yang tadi sudah sampaikan. Bahwa yang pertama, ketika kita ikut Tuhan, belajar untuk meninggalkan. Saya gak tahu apa yang Anda tinggalkan. Tapi kenyataannya kalau waktu kita mau melayani, waktu kita mau suku-suku cari Tuhan, kita harus siap untuk meninggalkan, belajar untuk meninggalkan. Dan yang paling pertama adalah meninggalkan cara hidup yang gak sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, ketika kamu berkata ikut Tuhan, melayani Tuhan, alasannya karena behind, bukan future. Alasannya karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita di masa yang lalu. Sehingga melayani seperti kita balas budi sama Tuhan. Seperti kita berkata, Tuhan, Engkau sudah nolong aku, Engkau sudah selamatkan aku. Engkau sudah banyak melakukan hal yang ajaib. Sudah sepantasnya untuk aku memberikan hidupku, mengabdi, melayani Engkau dan mengikut Engkau. Jangan melayani atau saudara ikut Tuhan karena minta imbalan untuk hari yang akan datang, untuk masa depan. Karena percayalah dia Bapak yang baik, dia pasti akan rancangkan hal yang baik dalam kehidupan saudara. Lalu yang ketiga, mengikut Tuhan, saudara siap untuk kehilangan. Saya gak ngomong yang jelek,
Tapi ini kenyataan, saya ngalami secara pribadi. Tapi sampai hari ini kalau Anda berkata, saya berkata Tuhan, saya gak pernah nyesel untuk memberikan hidup saya, melayani Engkau sepenuh waktu jadi hamba Tuhan. Sekalipun aku harus kehilangan teman, dihianati orang, ngalami banyak hal yang gak baik, aku gak pernah nyesel sedikit pun. Karena aku tahu itu adalah resiko. I must count the cost. Karena aku tahu untuk ikut Tuhan, untuk berkata sign me up. Aku mau Tuhan Kau bawa kami dan keluarga kami, dan gereja ini khususnya masuk dalam kemuliaan yang lebih lagi. Dan kami harus tahu, respon kami harus count the cost. Kami tahu ada harga, kami harus belajar meninggalkan. Kami harus tahu bahwa kami ada hari ini karena Tuhan, dan kami harus remember, where do you come from? Dan yang ketiga, kami siap untuk kehilangan, asal kami jangan kehilangan Tuhan. Seperti Daud, dia berkata, semua boleh Kau ambil daripadaku, asal jangan rohmu Tuhan. Dan saya berdoa biar itu menjadi doa kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. 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 Yuk pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita doa sama-sama. Dimanapun Anda, siapapun Anda yang berkata, Lord, I want to follow you. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Siapapun Anda yang berkata, this morning I have decided to follow you Lord, and no turning back again. Anda bisa bangkit berdiri, angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan, dan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Lord, this is my desire. This is my desire Lord. Ini my commitment to you. I want to follow you, and no turning back again. Come on everybody, say it together. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Katakan sama-sama, this is our desire God. Kami mau ikut Engkau. Kami mau mengikuti Engkau. Ini doa kami ya Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. This is Lord my commitment this morning to you. We have decided to follow you, Jesus, and no turning back again. I have decided to follow Jesus. No turning back. No.
Once again katakan, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Pagi hari ini kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. I have decided, kami sudah memutuskan untuk tetap mengikuti Engkau Tuhan. Sekalipun kami harus merespon, kami harus tahu ada tanggung jawab, count the cost untuk menghitung harganya. Kami tahu gak mudah, tapi kami mau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami merespon dan kami berkata, Tuhan kami memutuskan dalam hidup kami untuk tetap mengikuti Engkau dan tidak akan no turning back again. Dan tidak akan kembali lagi, tapi tetap mengikuti Engkau Tuhan. Aku berdoa hari ini Roh Kudus penuhi setiap kami. Karena kami tahu dengan kekuatan kami, dengan segala usaha kami gak mampu, kami gak bisa. Seringkali kami gagal, tapi hari ini kami mengangkat tangan. Tanda kami berserah dan kami minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan di Getsemani, Yesus sendiri berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. But it's not my will, but your will be done. Dan seketika Tuhan kirim utusan sorga, malaikat memberi dia kekuatan. Dan akhirnya Yesus melalui semuanya dan menang. Hari ini aku berdoa, send the angel Lord for every one of us, untuk setiap kami. And give us a strength Lord, kasih kami kekuatan dari Tuhan. Supaya ketika kami menghadapi masalah, proses, ujian apapun, it's not because our strength, it's not because our power, but because the Spirit of the Lord. Kami kuat dan kami menang. Hari ini aku berdoa, mampukan setiap kami umat-Mu. Hamba berdoa, Lord, I speak life, I speak breakthrough, I speak blessing upon your people right now in the name of Jesus. Aku berdoa, strengthen us right now, Holy Spirit. Strengthen us right now, Holy Spirit. Strengthen us right now, Holy Spirit, in the name of Jesus. Strengthen us, strengthen us. Kuatkan setiap kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Kuatkan dan teguhkan kami. Kami gak munafik. Kadang-kadang kami capek. Kadang-kadang kami lelah. Tapi hari ini Lord, kami jujur di hadapan-Mu. Dan kami katakan, kuatkan dan teguhkan hati kami. In Jesus name, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap anak-anak-Mu yang ada streaming dimanapun mereka berada. Strengthen us Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Terima kasih. Biar setiap tantangan yang kami hadapi dalam mengikut Kau, kami menang dan kami bisa melaluinya bersama-sama dengan Kau ya Tuhan. Thank you Lord. Bless your people Lord. In the name of Jesus. 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 Be blessed. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning